Anda kembali di Suara Unggul Pilkada 2024 Kompas TV. Bang Doli, ketika sudah ada ini hasil sementara nih, hasil hitung cepat sementara dari paslon untuk Pilkada Jakarta, Jateng, Jawa Timur, Jawa Barat. Bagaimana, apakah langsung konsolidasi di Partai Kim untuk merespons hasil ini? Seperti apa langkahnya? Ya tentu kan ini namanya baru hasil quick count ya, yang harus di follow up dengan real count. Jadi kami juga sebetulnya punya tools, punya alat untuk juga segera mengumpulkan data real count itu. Yang mudah-mudahan ya kita berharap kalau memang yang masih punya peluang untuk bisa menang itu di real countnya bisa berubah, berbeda gitu. Nah kalau yang memang sudah pasti menang, apalagi cukup signifikan kayak di Jawa Barat itu kan, ya tentu ya kita tinggal menjaga saja sama dengan seperti Jawa Timur gitu. Oke, dari Anda Bang Ciko, PDIP seperti apa mengawal, menjaga suara ini? Hasil hitung cepat sudah muncul tapi tetap real count tadi menunggu juga? Ya yang pasti nomor satu berdoa ya, itu yang paling penting ya, karena memang pemilihan itu selesai. Tadi juga apa yang disampaikan Yunarto barusan itu juga cocok dengan apa yang dipikirkan kita semua, saya rasa termasuk Bang Doli, bahwa memang kalau pilkada ini harapan kita adalah berjalan sebenar-benarnya ya, sampai di ujung penghitungan suara, ataupun kalau ada putaran kedua tidak ada campur tangan invisible hand yang ingin mengganggu ya, menambah suara atau mengurangi suara pihak manapun itu. Yang kita harapkan memang supaya demokrasi kita kembali sehat. Yang kemarin jujur saja banyak yang merasa, pihak-pihak termasuk kami dan juga masyarakat umum, dan bukan jadi rahasia umum lagi, bahwa itu adalah ada campur tangan hal-hal dari invisible hand yang rasa-rasanya cukup mencederai apa yang menjadi kesepakatan kita hidup di sistem demokrasi yang sehat. Jadi kalau itu berjalan dengan lancar atau hasilnya satu putaran atau dua putaran, kami akan menerima dan kami akan berkontestasi dengan fair. Dan juga kami yakin pihak-pihak lain atau paslon lain yang kemudian lolos di putaran kedua, misalnya ada putaran kedua, juga akan melakukan hal yang sama. Dan kami optimis untuk memenangkan itu. Tapi ya kembali lagi, apa yang dibutuhkan untuk memenangkan itu banyak hal. Satu, nggak boleh ada blunder, itu pasti ya kan, karena harus semua menjaga momentum ya. Jangan salah bertutur kata, jangan salah menyinggung pihak-pihak manapun. Yang kedua, tentunya tetap secara intens turun ke masyarakat, dan bagi kami ini masih ada room atau ruang untuk berkembang, karena Mas Pram ini sebagai calon gubernur belum dikenal di atas 95%, 90-an% dibandingkan calon-calon lain gitu. Masih tingkat keterkenalannya masih rendah, dan kita melihat dari kemarin itu ketika dia semakin dikenal, semakin tinggi elektabilitasnya. Ini mungkin yang agak membedakan dengan Bung Ridwan Kamil yang sudah mentok tingkat keterkenalannya, namun trennya menurun gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sampai ada dua putaran, tapi kita inginnya tentunya satu putaran bagi pihak kami ya. Ini akan kita optimis lah. Saya nanti ingin mendengar dari Carta dan juga Litbang Kompas. Baik, yang pertama dari Carta nih, Pilkada serentak baru tahun ini digelar di 500 lebih titik. Bagaimana penegasan dari Carta ketika sudah hasil hitung cepat dirilis tadi? Apa yang disampaikan pada publik soal ini? Keseluruhan. Pertama, saya setuju dengan, saya belum tahu apakah menjadi sebuah statement resmi dari Kemendagri, tapi Wamendagri Bima Arya sempat mengatakan bahwa ada evaluasi, salah satunya mengarah kepada pemisahan waktu antara pilkada serentak dengan pileg dan pilpres. Karena kalau kita berbicara mengenai fakta empiris, bagaimana psikologi politik bagi pelaku tanda kutip yang menjadi kandidat, tim ses partai pendukung, termasuk masyarakat pemilih, terjadi kejenuhan luar biasa. Dan salah satunya indikator secara kuantitatif adalah turunnya angka partisipasi pemilih. Saya pikir agak lumayan dahsyat ya kalau saya lihat di beberapa quick count, angkanya hanya sekitar 60%-an, jauh dengan angka pileg di 80% lebih, dan pilpres. Artinya kan memang ada kesan dipaksakan bahwa kemudian pilkada bisa menarik partisipasi. Ketika kejenuhan terjadi secara partisipasi, yang akan muncul apa, Mas? Voters turnout akan tinggi, tapi dengan mobilisasi. Itulah mengapa salah satu yang juga akan harus jadi evaluasi, tingkat pragmatisme. Dilihat, saya paling tidak ada hampir 300 data survei selama masa pilkada ini. Pragmatisme dalam konteks pemakluman terhadap money politik, sembako, dan bagaimana mereka meminta, itu naik luar biasa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Jadi saya berharap sekali ada sebuah arsitektur
pemilu, ada sebuah upaya untuk mendekonstruksi, berpikir bersama-sama, sehingga kemudian kualitas dari pemilu atau pilkada ini bisa ditingkatkan ke depan. Terakhir, Bang Bes, bagaimana dari Litbang Kompas Pilkada Serentak 2024? Singkat saja, Bang Bes. Ya, tentu saja kita menyoroti mengenai kita katakan bahwa partisipasi. Ya, di Jakarta itu kalau menurut hasil hitung cepat saat ini itu sekitar 57% saja loh partisipasinya. Ini terendah loh. Ya, walaupun di dalam berbagai macam pilkada itu dalam posisi 60%. Memang pilkada itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan pileg maupun pemilu presiden. Ya, tetapi ketika Jakarta hanya 53,42% yang menggunakan suara sah dan 4,59% suara tidak sah di sini, atau 41,99% suara tidak digunakan, ini menjadi problem menurut saya di Jakarta. Ya, tapi juga sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk melihat seandainya putaran kedua terjadi, ini 41,99%, ini luar biasa menjadi suara yang memang bisa dimanfaatkan oleh siapapun calon nanti yang bertanding. Saya rasa itu. Bang Bestian, terima kasih. Bang Ciko Hakim, terima kasih. Bang Ahmad Duli Kurnia, terima kasih. Mas Yunarto Wijaya, Mas Daud, terima kasih telah hadir di studio Kompas TV dalam program Suara Unggul Pilkada 2024. Bagian saya, Rahmat Ibrahim, dan juga tadi rekan saya, Nitya Anissa, akan kembali lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Suara Unggul Pilkada 2024.